Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini tuh aku bakalan nerangin apa itu kromosom, gonosom, dan autosom dan perbedaannya yang laki-laki sama perempuan tuh apa. Nanti bakalan aku bahas semua. Dan sebelumnya ini aku perkenalkan dulu, nama aku Karisma Suci dari 12 MIPA 3 dan nomor absennya 15. Nah, jadi sebenarnya semua makhluk hidup termasuk manusia, aku ambil contoh di sini. Mereka itu tersusun oleh unit-unit terkecil yang disebut dengan sel. Nah, di sini sel aku gambarin bulat lingkaran kayak gini dan di tengahnya itu ada yang namanya inti sel. Inti sel yang biasa kita sebut dengan nama nukleus. Nukleus. Nah, di dalam nukleus ini ada yang namanya benang-benang halus, benang-benang DNA gitu nih. Aku perbesar di sini, benang-benangnya tuh bentukannya kayak gini. Nah, kenapa disebut dengan benang-benang DNA? Karena sebenarnya kalau kita terusin panjang kayak gini, ini tuh bakalan ada yang namanya si DNA. Jadi ini sebenarnya adalah DNA. Karena dia itu merupakan pembawa sifat dari sang ayah, juga sang ibu. Jadi ini ada gen-gen pembawa sifat ayah dan ibu nyampur di sini. Nah, ini itu namanya apa? Namanya itu adalah kromatin. Kromatin. Nah, apa sih kok kromatin? Sebelumnya kan kalian mengenal dengan yang namanya kromosom kan? Apa sih kromosom? Beda apa enggak sih sama kromatin tuh? Nah, di sini kromatin itu sebenarnya sama kayak kromosom, cuman dia itu ada di fase yang namanya fase interfase. Interfase. Jadi fase di mana si kromosomnya itu belum membelah. Dan suatu ketika nih, si kromatin ini membelah, dia tuh menggulung-gulung lalu menebal, membelah menjadi struktur yang mudah menyerap warna, dan itu yang biasa kita sebut dengan yang namanya kromosom. Nah, kromosom ini di sini gambarnya kayak gini nih. Nah, si kromosom ini kalau yang tadi kromatin itu ada di fase interfase, kalau si kromosom ini bisa kita lihat itu pada fase profase. Profase. Dan bahkan semakin terlihat jelas dan jelas banget itu pada fase metafase. Metafase. Jadi para ilmuwan-ilmuwan, para peneliti-peneliti yang mau meneliti kromosom pasti menunggu fase metafase ini, baru mereka ngambilnya di fase metafase ini. Jadi kromosomnya bisa terlihat dengan jelas gitu. Nah, di kromosom ini itu memenuhi nukleus. Nah, sebenarnya kromosom itu adalah sebelumnya itu dikenal dengan kromatin, dan setelah mereka membelah itu jadi dikenal dengan kromosom. Nah, selanjutnya di sini aku bakal nerangin apa itu autosom dan apa itu gonosom. Nah, autosom sendiri itu nama lainnya adalah kromosom tubuh. Sedangkan gonosom itu adalah kromosom seks atau kromosom kelamin. Nah, di sini aku bakalan gambar nih, ada cewek dan ada cowok. Ada cowok nih. Nah, sebagai manusia normal, mereka itu baik cewek atau cowok itu memiliki 46 kromosom tubuh. Kromosom tubuh tuh ada di mana aja? Jadi kromosom tubuh tuh ada di semua tubuh, kecuali kalau pada si cewek nih pada sel telur, dan kalau pada si cowok nih adalah pada di sperma. Nah, cara penulisan autosom itu adalah 22 pasang. Ditambah kalau pada cewek itu adalah XX, dan kalau pada cowok itu adalah XY. Kenapa kok XX dan XY? Jadi si X itu adalah nanti bakalan jadi bayi cewek, dan si Y itu adalah cowok. Nah, jadi kalau aku perjelas lagi nih di sini, si kromosom tubuh si cowok
itu adalah 22A plus XY. Kalau si cewek itu adalah 22A plus XX. Nah, ini kan kalau dijumlah nanti jumlahnya 44. 22A berarti 22A. 22-nya kali 2 berarti kan 44 nanti. Tambah XY ini 2 jadinya 46. Nah, kayak gitu. Terus kalau sekarang gonosom nih. Kalau gonosom itu kan kromosom yang ada di yang tadi aku sebutin nih, kalau di perempuan itu ada di sel telur, kalau di laki-laki ada di sperma. Nah, jumlahnya itu adalah setengah dari kromosom tubuh. Setengahnya 46, itu kan dibagi 2, setengahnya adalah 23 ya. Jadi jumlahnya nanti ada 23. Nah, ini aku pindah dulu nih ke sini. Aku pindah ke sini, ini spermanya di sini nih. Nah, kromosomnya 23 kan. Jadi nanti penulisannya adalah 22 plus X itu kalau pada si cewek. Dan 22 plus X atau 22 plus Y kalau itu pada si cowok. Karena nantinya saat ini bergabung, ini dan ini bergabung gitu, aku taruh sini, fertilisasi, bakalan bercampur dengan antara ini atau ini, jadinya kan nanti setengah ditambah setengah nanti jadinya 1, jadi manusia normal gitu. Kalau tadi yang keluar itu adalah kromosom yang tubuh, nanti bakalan ada satu orang setengah, orangnya 1,5, itu kan nanti cacat orangnya.